Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore, Bapak Ibu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan pembelajaran tak terbimbing. Kalau kemarin kita sudah membahas pembelajaran terbimbing atau supervised learning, maka pada hari ini kita akan membahas unsupervised learning. Pada RPS materi perkuliahan Advanced AI, untuk unsupervised learning yang akan kita pelajari di sini ada dua. Ya, yang pertama adalah clustering, yang kedua adalah asosiasi. Ya, sedangkan untuk yang dimensionality reduction, ya, reducing, ya, itu tidak kita pelajari, namun pada beberapa konteks berkaitan dengan eh, apa itu namanya pre-processing, ya, itu nanti akan serta merta, ya, itu nanti akan sebenarnya sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan ketika membahas pre-processing. Ya. Nah, Bapak Ibu, untuk materi kita ada setidaknya pembelajaran berkaitan dengan konsep unsupervised learning, apa itu unsupervised learning atau pembelajaran tak terbimbing, yang kemudian salah satu yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini adalah clustering, ya, clustering atau pengelompokan, ya, di mana clustering ini tidak ada konsep-konsep pelabelan atau pengklasifikasian gitu ya, tidak ada kelasnya, tidak ada pelabelan, ya, yang ada hanya data yang kemudian dikelompokkan secara apa sesuai dengan karakter, ya, karakteristiknya atau ciri-cirinya. Nah, ini yang kemudian nanti akan menghasilkan pengklasteran. Tentunya hal ini ketika Bapak Ibu menggunakan data-data cluster, ya, atau data-data clustering, data-data dari raw data atau data mentah yang kemudian tidak tahu ini kelasnya apa, kelompoknya apa, maka konsep clustering ini yang akan sering digunakan. Kemudian nanti algoritma clustering itu apa saja, ya, karena sebenarnya untuk algoritma ini itu sangat banyak sekali, ya. Nanti akan kita bahas beberapa dari pemodelan berkaitan dengan algoritma clustering, lalu evaluasi yang digunakan pada algoritma clustering ini apa, ya. Nah, unsupervised learning itu merupakan pembelajaran tanpa label, ya. Kita tidak ada pelabelan, kita tidak memberikan apa itu pembelajaran terhadap dataset gitu ya. Jadi tanpa label, yang ada hanya atribut yang kemudian kita masukkan tanpa tahu atribut-atribut tersebut itu dikelompokkan seperti apa gitu ya. Nah, sehingga tujuan dari pembelajaran unsupervised learning itu adalah menemukan pola tersembunyi. Ya, tentunya pola-pola tersembunyi ini sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi berdasarkan pada karakteristik atau ciri-cirinya. Nah, di unsupervised learning sendiri, ya, itu ada beberapa jenis. Ya, yang pertama adalah clustering, yang kedua adalah association rules, ya, atau kemudian nanti akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Kemudian ada reduksi dimensi, ya. Eh, Lalu yang terakhir itu adalah deteksi anomali. Jadi ada empat, ya, setidaknya ada empat jenis dari unsupervised learning. Namun yang akan kita pelajari hanya clustering dan asosiasi. Nah, clustering sendiri itu digunakan untuk apa? Mengelompokkan hal-hal yang mirip menjadi satu. Jadi ada ciri-ciri atau karakteristik yang mirip yang kemudian nanti akan dijadikan kelompok, dijadikan grup. Ya. Kemudian di association rules ini menemukan hubungan antar variabel. Ya. Hubungan antar variabel ini itu didasarkan pada banyaknya kemunculan.
Ya, kemunculan data, ya, banyaknya kemunculan data inilah yang kemudian digunakan untuk membuat suatu aturan asosiasi. Ya, kalau metodenya yang untuk saat ini yang sering digunakan itu adalah a priori dan epic growth. Ya, lalu ada reduksi dimensi, ya, digunakan untuk menyederhanakan data. Kalau konsep-konsepnya ini sebenarnya bisa berkaitan erat dengan banyaknya data atau big data yang kemudian karena terlalu banyak data sehingga masing-masing data itu dicari eigen value dan eigen vektornya, ya, sehingga nanti menghasilkan suatu konsep yang sederhana. Nah, itu salah satu contohnya, ya. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar eigenvalue dan eigenvektor, ya, konsep-konsep yang digunakan pada PCA, ya, PCA, ya. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah deteksi anomali yang digunakan untuk menemukan pola yang tidak biasa, ya, menemukan pola yang tidak biasa. Nah, kalau kemudian digambarkan, ya, misalkan kita punya input, oke, ini adalah data mentahnya, ada data itu tersebar gitu ya. Kalau kemudian kita lihat secara kasat mata, ya, kalau datanya itu kita jadikan hanya dua dimensi, maka terlihat terkadang data itu saling overlap atau tumpang tindih. Ya, sehingga ketika kita mengklasifikasikan ini agak kesusahan kalau menggunakan konsep-konsep dua dimensi. Sehingga yang terjadi adalah Bapak Ibu harus menjadikan eh, multidimensi. Ya, jadi data di multidimensi, ya, bisa tiga dimensi, ya, sehingga nanti kalau terlihat dari atas, ya, kalau untuk dua dimensi, kalau terlihat tiga dimensi itu dari atas, dari samping, ya, itu eh, mempunyai pola yang tidak terhubung gitu ya, tidak terhubung sehingga tidak terjadi seolah-olah tumpang tindih. Ya, biasanya dimodelkan di dalam bentuk kubus, ya, untuk tiga dimensi. Ya, apalagi kalau kemudian multidimensi, tentunya itu akan membuat pola-pola yang ciri-ciri dari suatu data mentah itu antara satu dengan yang lain itu mempunyai pengelompokan yang berbeda-beda. Nah, kalau terlihat di dua dimensi itu seakan-akan tertumpang tindih. Ya, kalau kemudian dibuat dalam bentuk makanya atribut yang digunakan itu tidak hanya dua, namun bisa beberapa gitu ya. Sehingga nanti akan membentuk suatu pola yang bisa dikelompokkan. Nah, ketika Bapak Ibu punya data mentah, ya, dengan berbagai atribut yang kita tidak tahu pelabelannya seperti apa, hanya didasarkan pada konsep atribut saja atau parameter dari dataset, ya, maka cara-cara yang bisa digunakan adalah bagaimana suatu data itu dibersihkan terlebih dahulu, ya, tentunya membutuhkan preprocessing. Setelah preprocessing dilakukan, baru kemudian nanti dilakukan eh, pelatihan data. Ya, pelatihan data. Nah, konsep-konsep yang biasa sering digunakan itu adalah konsep-konsep atau algoritma-algoritma clustering. Ya. Nah, ini diperlukan untuk apa? Untuk menginterpretasikan data itu seperti apa. Ya, untuk melihat, ya, untuk menginterpretasikan, untuk melihat data yang kita punya itu apakah sudah bersih dari berbagai macam kehilangan data dan seterusnya, sehingga nanti ada data-data yang kemudian itu menjadi faktor penting di dalam pembelajaran model. Nah, ketika sudah selesai, sudah di pre-processing, baru kemudian masuk ke algoritma. Oke, algoritma clustering tentunya. Nah, konsep-konsep yang sering digunakan untuk algoritma clustering itu adalah pemenuhan karakteristik atau ciri data didasarkan pada jarak antar data. Nah, ini yang biasanya sering digunakan. Ya, jarak antar data untuk mengetahui ciri-cirinya. Ya, untuk mengetahui ciri-cirinya.
Bagaimana kalau kemudian kita, misalkan kita menggunakan K-means, tetapi kita tidak tahu bagaimana nilai K-nya atau berapa klaster optimal yang akan kita miliki. Maka Bapak Ibu di sini Bapak bisa menggunakan metode elbow, ya metode elbow untuk menentukan K optimal, sehingga nanti lebih memudahkan bagi model untuk menemukan pola dari kelasnya, ya. Nah, bisa juga menggunakan metode elbow, bisa juga menggunakan Shillett score, ya. Shillett score itu digunakan untuk menentukan jika K-nya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu seperti apa, ya. Atau juga bisa menggunakan Davis-Bodin Index, ya. Itu yang sering digunakan, ya, Shillett score sama Davis-Bodin Index untuk menentukan nilai K-nya. Termasuk juga evaluasi metrik yang digunakan di dalam konsep clustering itu juga menggunakan Davis-Bodin Index dan Shillett score. Ya, seperti itu. Ada juga yang menggunakan Kalinski-Harabas Index. Ya. Nah, konsep-konsep inilah yang eh, perlu untuk kita pahami ketika kita dihadapkan pada algoritma clustering atau data-data yang tidak diketahui labelnya, yang tidak diketahui kelasnya. Nah, ketika sudah dimasukkan di algoritma dan kita sudah mengetahui nilai K optimal untuk K-means, ya, maka data itu akan diproses untuk menentukan polanya. Sehingga nanti ada pemisahan, ya, kelompok kelompok atau klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4 dan klaster seterusnya. Nah, itu konsep unsupervised learning untuk clustering. Nah, di eh, pemenuhan sendiri, ya, sebentar, di dalam ya untuk unsupervised learning, ya, konsep yang digunakan adalah mengklasterkan atau mengklasifikasi data dengan objek berbeda, kemudian mempartisi dataset ke subset, ya. Terus kemudian tentunya kita juga akan dihadapkan dengan berbagai banyak eh, apa data-data yang itu tidak beraturan. Ya, nah data-data yang tidak beraturan ini tentunya akan memberikan eh, permasalahan bagi kita. Ya, bagaimana menentukan konsep-konsep eh, dari jarak yang berbeda-beda ini. Ya, nah Bapak Ibu untuk clustering sendiri itu mempunyai jenis. Ada setidaknya dua jenis, yaitu algoritma hierarki. Algoritma hierarki ini terdiri dari aglomeratif. Ya, aglomeratif itu eh, pembuatan klaster berdasarkan pada konsep tree atau pohon. Ya, nah dari bottom up, ya, sehingga nanti menghasilkan suatu klaster. Kemudian ada divisif atau top down. Lalu ada jenis yang lain dari clustering itu adalah clustering partisi. Ya, yang tadi sempat saya katakan jenisnya ada K-means, ya, ada K-means dan turunannya, ya, ada fuzzy K-means, ya, J-means, ya, macam-macam lah, ya. K-nya bisa menggunakan centroid, bisa menggunakan medoid dan lain-lain gitu, ya. Nah, itu didasarkan pada konsep penempatan atau pemosisian dari pengambilan nilai eh, tengah dari suatu klaster, ya. Bisa menggunakan centroid, medoid, ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian ada fuzzy K-means, ya. Fuzzy K-means ini penggabungan antara konsep logika fuzzy dengan J-means, ya. Logika fuzzy dengan
Siemens. Kemudian ada clustering QT, ya QT, ya QT, ya clustering QT. Nah, konsep-konsep yang kemudian dibangun di clustering ini adalah konsep dari bagaimana menemukan kemiripan data, ya kemiripan data. Nah, untuk memenuhi konsep kemiripan data, yang sering atau teknik yang sering digunakan itu adalah Euclidean, ya Euclidean ini yang sering digunakan, ya antara jarak dua norm, ya. Nah, dua norm, ya. Kalau Bapak Ibu memahami konteks dot product, ya dot product itu juga ketika ketika menentukan ukuran norma, ya ukuran norma, ya itu adalah mengukur jarak, ya norma di dalam konsep aljabar linear dan matriks itu sebenarnya adalah mengukur jarak, ya di dalam konteks dot matrik, ya. Nanti akan berbeda ketika Bapak Ibu semoga masih ingat ya pelajaran atau mata kuliah aljabar linear dan matriks, ya ada norma, terus kemudian ada proyeksi, ya proyeksi vektor dan seterusnya. Nah, konsep-konsep itu yang kemudian digunakan di dalam komputasi clustering, ya. Nah, selain ada Euclidean, ada juga Manhattan, ya. Nah, ini menggunakan norma satu gitu ya, atau taxi gap norm, ya. Nah, konsep ini ya itu digunakan untuk menentukan similaritas atau kemiripan dari suatu data. Ya. Nah, sebenarnya yang kita pelajari clustering, klasifikasi dan seterusnya itu sebenarnya adalah matematika yang berkaitan dengan aljabar linear dan matriks. Ya. Konsep-konsep itu sebenarnya yang dipakai di dalam pemodelan, ya di dalam pemodelan. Ya, makanya kalau Bapak Ibu memahami konteks aljabar linear dan matriks, itu merupakan modal awal atau langkah awal Bapak Ibu untuk membuat algoritma baru atau menemukan metode baru di dalam menentukan suatu eh, apa itu namanya eh, pemodelan di dalam AI. Ya, mengkonstruksi algoritma, mengkonstruksi metode sendiri itu eh, dapat dengan mudah dipahami, ya ketika Bapak Ibu memahami konteks-konteks aljabar linear dan matriks, terus kemudian matematika diskrit, lalu kalkulus, ya. Nah, itu konsep-konsep yang memang komputasional, ya komputasional yang sering digunakan di dalam pemodelan AI, ya. Nah, Bapak Ibu untuk memahami bagaimana menentukan kemiripan dari suatu kelompok, selain dari dua Euclidean Manhattan, itu juga ada konsep maksimum norm, ya, atau metode Chebyshev, ya. Nah, itu menentukan nilai maksimal, ya, menentukan nilai maksimal. Kemudian ada jarak Mahalanobis, yaitu mengoreksi data untuk skala berbeda dan korelasi variabel. Ada juga inner product space, sudut antara dua vektor untuk data dimensi tinggi. Nah, vektor itu sendiri apa? Vektor itu merupakan suatu data yang berupa matriks yang dan hanya memiliki satu baris saja atau satu kolom saja. Itu dinamakan dengan vektor. Ya. Makanya Bapak Ibu kalau sering mendengar konsep-konsep vektor apa itu? Word to fact, ya. Word to fact itu bagaimana mengubah word, ya kata menjadi suatu vektor. Nah, vektor sendiri itu merupakan matriks. Nah, matriks di dalamnya itu merupakan numerik. Ya, numerik jika kemudian dia itu hanya mempunyai satu baris saja, ya atau hanya satu kolom saja, maka itu dinamakan vektor. Ya. Nah, kalau kemudian konsep atau istilah ini ketika kita mempelajari fisika di SMA dulu, ya, vektor itu merupakan suatu besaran
yang mempunyai arah itu dinamakan vektor. Kalau suatu besaran saja itu dinamakan skalar kan gitu. Ya. Nah, di dalam konsep aljabar linear dan matriks sendiri itu ada istilah vektor. Jadi vektor di sini itu merupakan suatu array atau suatu kumpulan angka yang hanya terdiri dari satu baris atau satu kolom saja pada suatu matriks. Nah, itu dinamakan dengan vektor. Oke. Nah, Bapak Ibu, eh, ada jarak Hamming ya yang juga digunakan pada pengelompokan eh, karakteristik dari data. Jarak Hamming ini sering sekali digunakan di dalam pemodelan matematis ya. Mengukur jumlah minimum atau substitusi perubahan anggota. Ya, kapan menjadi nol, kapan menjadi satu, begitu seterusnya. Ya, nah ukuran-ukuran dari jumlah minimum atau substitusi perubahan anggota ini ya yang kemudian membentuk suatu konsep pengelompokan data ya ini digunakan di dalam mengklasterkan data-data tersebut. Ya, jadi kalau Bapak Ibu untuk menguji similaritas atau uji kemiripan ya pada suatu karakteristik dataset gitu ya. Ini dataset saya seperti ini, kemudian datanya mempunyai beberapa atribut. Nah, untuk mengetahui dari kumpulan atribut-atribut itu, manakah yang kemudian masuk ke dalam klaster tertentu ya maka Bapak Ibu bisa menggunakan Euclidean, Manhattan, maximum norm, jarak Mahalanobis, inner product space, dan jarak Hamming atau Hamming distance. Ya. Nah, ini adalah konsep-konsep yang digunakan di dalam computational AI. Ya. Namun saat ini Bapak Ibu itu sering mendengar Euclidean yang digunakan untuk menentukan jarak. Ya, begitu. Kemudian untuk pengklasteran sendiri ya, ini mengelompokkan data berdasarkan kemiripan. Ya, misalkan dari jarak AC ya, A dengan C, A dengan B ya, kemudian B dengan C ya. Ini membentuk suatu kumpulan-kumpulan data. Nah, pengklasterisasian data ya itu merupakan pada dasarnya mencari ukuran kemiripan. Jadi pengelompokan titik data itu berdasarkan pada kedekatan. Ya, ada pola-pola yang kemudian sangat mendekati dan itu dijadikan satu. Misalkan datanya banyak gitu ya, datanya banyak atau big data gitu ya. Bisa beberapa tera atau beberapa eh, kalau giga kalau berkaitan dengan big data tentunya di atas giga gitu ya. Bisa terabyte dan seterusnya ya, datanya sangat banyak sekali. Nah, kalau data sangat banyak sekali bagaimana kemudian mensimplifikasikan atau menyederhanakan? Ya, gunakan reduksi dimensi. Ya, digunakan reduksi dimensi baru nanti ketemu pola kelompoknya. Nah, itu yang sering digunakan di dalam PCA. Ya, ini datanya terlalu ruwet, ya, terlalu saking banyak data, terus dimensinya eh, lebih banyak dan variasinya lebih banyak ya. Bapak Ibu bisa menggunakan dimensi reduksi atau reduksi dimensi ya. Di situ nanti akan dibuat dalam bentuk sederhana dan pengelompokannya lebih terarah dan sehingga kita nanti bisa mengelompokkan data itu. Nah, ini klaster satu, klaster 2, klaster 3, klaster 4, klaster dan seterusnya. Nah, prinsip dari pengklasteran, ya, prinsip dari pengklasterisasian dari suatu data itu adalah menghitung atau mencari kemiripan data pada antar data yang berbeda, sehingga nanti akan membentuk suatu klaster. Ya, Cosin similarity ini juga digunakan di dalam menentukan konsep kemiripan. Ya, Cosin similarity. Biasanya digunakan pada NLP, Natural Language Processing. Ya, Nah, kalau di dalam rumus asalnya, ya, atau persamaan asalnya ini merupakan persamaan cos mencari cos theta pada dua vektor. Ya, untuk mencari apakah ini mirip dengan itu, ya.
Nah, itu menggunakan cos theta. Kalau persamanya itu A, matriks, sorry, vektor. Kalau vektor itu merupakan matriks yang punya satu arah atau satu kolom ya. Vektor A dot vektor B, ya, vektor A dot vektor B sama dengan norma A. Ya, norma sendiri itu merupakan nilai absolut akar kuadrat vektor, ya, akar kuad akar vektor vektor A kuadrat, eh, akar kuadrat vektor A gitu ya, akar kuadrat vektor A, ya, dikalikan dengan akar kuadrat vektor B cos theta. Nah, cos theta-nya sendiri itu merupakan cos theta sama dengan vektor A dot vektor B dibagi dengan norma A dan dikalikan dengan norma B. Itu untuk mencari quotient similarity yang biasanya digunakan pada konsep menentukan kemiripan kata. Ya, untuk menentukan kemiripan kata biasanya menggunakan quotient similarity. Nah, ini konsep-konsep pada aljabar linear dan matriks. Ya, nanti bisa buka lagi ya, apa sih sebenarnya quotient similarity itu? Itu sebenarnya adalah konsep dot produk pada materi atau bidang aljabar linear dan matriks. Itu dipelajari di situ. Ya. Kemudian K-means. Untuk menentukan klaster, tentukan jumlah K klaster yang akan digunakan. Nah, untuk menentukan K tadi, sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, bisa menggunakan metode elbow, bisa menggunakan silhouette score, bisa juga menggunakan apa itu namanya, Davis Body Index, ya, bisa juga menggunakan Kalinski-Harabas score, ya, itu konsep-konsep yang bisa digunakan untuk menentukan K optimal. Nah, ketika sudah menentukan K-nya, baru kemudian menginisialisasi sentroid. Nah, kalau sentroid biasanya acak, ya, dibuat nilai acak, K-nya itu berapa, nilai sentroidnya berapa gitu ya. Kemudian ulangi ya sampai kemudian mendapatkan sesuai dengan keinginan kita atau memaksimalisasi data tersebut hingga posisi sentroid itu tidak berubah. Nah, ketika data atau posisi sentroid itu tidak berubah, maka itulah yang kemudian dijadikan sebagai konsep pengklasteran pada K-means. Ya, pengklasteran pada K-means. Misalkan seperti ini, kita punya data yang kita tidak begitu eh, sangat beragam gitu ya, yang kita tidak bisa mengetahui karakteristik dari data-data tersebut. Ya, lalu kemudian kita klasterkan saja. Ya. Nah, ketika diklasterkan, ya, titik-titik data yang ping-ping ini adalah centroid ya. Nah, ini biasanya centroid itu kalau di K-means itu acak. Lalu data-data tersebut akan membuat pola-polanya. Ketika data itu ternyata masih bisa berubah, maka dia nanti akan merubah terus. Ya, menghitung antar centroid terhadap data-data tersebut, jarak antar data-data tersebut. Ya, meskipun sentroid ini adalah posisi atau titik imajiner, ya, dia tidak menginduk pada suatu data tertentu. Ya, kalau kalau menginduk pada suatu data tertentu ini berbeda konsep, gitu ya, berbeda konsep. Ya, memang sentroid ini dibuat tidak eh, dia apa itu dinamis, gitu ya. Nah, ini dibuat dinamis. Makanya nilai sentroid itu awalnya itu dibuat acak gitu, ya, sampai kemudian dia nanti akan bergulir gitu ya, menentukan titik-titik posisinya. Nah, sampai kemudian direcluster lagi, dikomputasikan lagi, terus kemudian mencari lagi dan begitu seterusnya sampai dihitung sampai nilai sentroid sendiri itu tidak berubah. Nah, ketika tidak berubah, maka kita sudah menemukan data-data yang sudah tercluster, ya. Nah, dari data-data tercluster inilah yang digunakan di dalam metode K-means. Ya, konsepnya bagaimana? Konsepnya adalah meminimalkan jarak antar cluster. Nah, itu K-means. Ya. Nah, kemudian kalau dicontohkan seperti ini, misalkan ada data di sini ada dua atribut X dan Y, ini atribut.
Lalu jumlah dari data tersebut ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang kemudian direpresentasikan sebagai data A, B, C, D, E, F. Nah, kita tidak tahu nilainya seperti apa kan gitu. Kita tidak tahu nilainya seperti apa ya. Lalu kemudian kita hitung menggunakan metode elbow. Nah, di sini contohnya. Ini rumusnya ya. Ini eh, rumus kedekatan data terhadap nilai meannya ya atau nilai tengah ya. Nah, ini dicari ya didasarkan pada perhitungan WCSS ya. Nah, lalu dari data tersebut itu akan digambarkan secara grafik sehingga menghasilkan titik yang berbeda posisi. Nah, ini misalkan harusnya lurus gitu ya. Harusnya itu eh, apa itu melihatnya kecuraman gitu ya. Nah, melihatnya kecuraman. Kalau kemudian landai, nah itulah yang kemudian digunakan sebagai titik eh, nilai K optimal. Nah, ini kalau di metode apa itu pemanfaatan pada kode Python ya, itu sudah bisa digunakan untuk menentukan mana titik elbow-nya ya, berapa K optimal yang akan digunakan. Nah, pada hasil ini ya dari data yang dicontohkan ini hasil K optimalnya adalah 2 ya, hasil K optimalnya ini adalah 2. Nah, ketika K-nya sudah diketahui bahwasanya nilainya adalah 2, maka ini yang akan kita gunakan di dalam metode K-means ya, di dalam metode K-means di mana K-nya sama dengan 2. Nah, lalu kemudian kita tentukan centroid awal. Nah, centroid awal ini sekali lagi imajiner gitu ya. Posisinya maya, acak. Sudah maya, acak lagi gitu ya. Nah, terus kemudian nilai centroid ini ya, itu kita akan hitung jaraknya antar eh, data terhadap centroid. Ya, jika kemudian nilainya minimal, maka dia akan masuk ke dalam klasternya. Ya, C1, C2 dan seterusnya. Ya. Nah, seperti itu. Sehingga kemudian nanti akan tergambarkan seperti ini. Misalkan data A. A itu masuk ketika dihitung sudah dikomputasikan ya. Hubungan jarak antara klaster 1 dan klaster 2 ternyata A itu lebih dekat ke C1. B ternyata lebih dekat ke C1. C lebih dekat ke C1. D lebih dekat ke C2. E lebih dekat ke C2. F lebih dekat ke C2. Nah, sehingga kemudian dari 6 data itu sudah terklaster. Ya, berarti klaster 1 itu adalah A, B, C. Kemudian klaster 2 itu D, E, F. Misalkan kita punya data gitu ya, kita ingin mengetahui tingkat eh, apa itu kemiskinan suatu penduduk itu seperti apa, ya. Nah, kita punya data di situ ada atribut berbagai macam gitu ya. Ada yang pendapatannya sekian, umurnya sekian, begitu seterusnya ya. Atribut-atribut ini kemudian kita ingin mengklasifikasi apa itu mengelompokkan ya. Kita ingin mengelompokkan pengelompokan dari masing-masing data itu seperti apa gitu ya. Nah, kita masukkan ke metode K terlebih dahulu untuk menentukan klaster optimal. Nah, ternyata di klaster optimal itu ada 5 gitu ya. Metode elbow itu K optimalnya ada 5. Nah, kalau 5 ini berarti ada kekayaan rendah, sedang, apalagi itu ya, cukup, baik, kaya gitu ya. Jadi miskin, sedang, cukup. Nah, padahal kita butuhnya 3. Ya sudah, kalau begitu kita tentukan saja 3 gitu ya, enggak 5 gitu ya. Tapi pada konsep datanya itu menentukannya ada 5 gitu ya. Tapi kemudian eh, apa pembagian untuk pengelompokannya itu harusnya ada
antar untuk melihat kekayaan seseorang, tingkat status seseorang miskin, sedang, kaya itu hanya tiga gitu ya. Atau miskin, sedang, kaya itu cukup tiga saja gitu ya. Ternyata ketika kita masukkan datanya itu ada lima gitu. Ya, nah makanya ini tergantung kebutuhan. Kalau kita memang benar-benar fair ya, maka sesuaikan dengan data gitu. Kalau ini konsep data driven ya, didasarkan pada data. Oke, ini keoptimalnya ada lima gitu. Nah, sehingga nanti kita akan mengelompokkan mana data yang statusnya kaya, terus kemudian statusnya sedang atau menengah ya, terus kemudian statusnya yang benar-benar miskin itu seperti apa. Ya, nah dari lima konsep ini itu yang kemudian eh, kita akan menentukan berdasarkan pada data. Ya, kalau sudah ditentukan, udah tentukan tiga saja, kaya, sedang, miskin gitu ya. Nah, statusnya seperti apa gitu. Ya, nah kalau kayak gitu nggak perlu Pak menggunakan metode ELBO. Ya, tidak perlu menggunakan skor ya, Harabas Index dan seterusnya. Ya, ya udah tinggal tentukan saja tiga gitu aja. Ya, kalau benar-benar ingin melihat eh, apa itu sebaran datanya seperti apa, ya gunakan metode ELBO kan gitu. Nah, nanti akan diketahui eh, sebaran keoptimalnya itu berapa. Ya, pengelompokan yang optimal itu sebenarnya seperti apa. Ya. Nah, sehingga nanti akan data itu akan terkelompokkan. Oh, kalau seperti ini nanti terkelompokkan pada klaster satu, klaster 2, klaster 3, klaster 4, klaster 5 gitu ya, misalkan seperti itu. Lalu kita akan membuat menjelaskan C1 itu apa, C2 itu apa, C3 itu apa, C4 itu apa, C5 itu apa gitu ya. Maka muncul istilah baru di dalam AI namanya explainable AI. Kan gitu ya. Ada SHP, SHAP, ada LIME dan seterusnya untuk menentukan karakteristik-karakteristik dari parameter-parameter yang ada untuk menentukan yang paling berpengaruh itu apa di masing-masing cluster. Nah, macam muncul explainable AI itu. Ya, itu kalau kemudian Bapak Ibu ingin lebih mendalami berkaitan dengan data. Misalkan datanya kita tidak tahu seperti apa gitu ya, ini mengklasternya seperti apa ya, sehingga kemudian tinggal dimasukkan saja nanti akan muncul. Ini butuh klaster berapa. Nah, klaster satu itu karakteristiknya apa, yang parameter apa yang sering muncul. Klaster 2 itu apa, klaster 3 itu apa, dan seterusnya. Sehingga nanti bisa digunakan. Oh, ini pendapatannya lebih banyak. Ya, terus kemudian biasanya penduduknya ini orang-orang di klaster satu ini makannya 3 kali sehari. Ya, klaster 2 ternyata diketahui, oh ini ternyata parameter-parameternya menunjukkan bahwasanya orang-orang yang diklasterkan ini tidak punya pekerjaan atau pekerjaannya serabutan misalkan ya. Terus kemudian makan itu kadang sehari makan, sehari tidak gitu ya. Nah, itu diklasterkan kategori apa kan gitu ya. Nah, itu konsep dari pengklasteran. Ya, kalau kemudian kita tidak tahu C1, C2, C3, C3, C4, C5 itu seperti apa. Ya, maka konsep-konsep dari menjelaskan bagaimana AI itu menempatkan suatu data pada klaster tersebut, maka perlu metode yang digunakan pada explainable AI. Tuh. Kemudian untuk contoh yang lain, ini contoh farmasi ya, ada 4 obat yang mempunyai 2 atribut. Ada obat A, B, C, D. Terus kemudian di sini ada indeks bobot sama pH. Ya. Nah, lalu kemudian kita menentukan ini termasuk klaster satu atau klaster 2. Nah, kita lakukan uji kan gitu. Kita lakukan uji menggunakan K-means. Nah, di sini ternyata didapatkan hanya 2 klaster. Ya, oke, kita buat klasternya. Nah, titik-titik datanya di ketika ditempatkan ternyata seperti ini. Nah, ini 2 dimensi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini 2 dimensi. Kalau 3 dimensi nanti membentuk kubus. Kalau multidimensi nanti semakin banyak atribut itu adalah dimensinya. Ya, semakin banyak atribut itu akan membentuk suatu konsep dimensinya. Nah, setelah di apa?
Setelah ditempatkan seperti ini, ya, baru kemudian nanti mencari sentroidnya, dihitung antara sentroid dengan data tersebut. Ya, kalau lebih rendah maka dia akan masuk ke situ dan seterusnya, ya. Sehingga kemudian dari atribut-atribut tersebut itu akan mendapatkan pengelompokan yang lebih jelas. Nah, A apakah masuk di obat A apakah masuk di klaster satu, obat B masuk di klaster 2, begitu seterusnya. Ya. Nah, itu cara eh, konsep dari metode K-means. Nah, lalu hierarchical clustering, ya. Ini ada jenis aglomeratif dan divisif. Nah, konsep yang digunakan apa? Single linkage atau jarak minimum, ya. Nah, jarak minimum. Nah, dari jarak minimum itu digunakan untuk menentukan complete linkage atau jarak maksimum. Ya, lalu dicari average-nya, lalu nanti akan ditentukan centroid linkage-nya. Nah, dari centroid linkage ini nanti akan dihitung. Oh, ini klaster satu, ya. Sorry. Dari ukuran-ukuran jarak tersebut itu nanti digunakan untuk menentukan klaster-klasternya. Nah, kalau di atas di sini ini terdiri dari dua klaster saja, gitu. Untuk lapisan kedua, nah, ternyata di sini masih dibentuk lagi menjadi 4 klaster, gitu ya. Nah, nanti dihitung lagi sampai ke bawah gitu ya. Nah, itu sehingga nanti membuat suatu hierarchical clustering yang kemudian sering disebut sebagai dendrogram. Ya, dendrogram. Jadi dendrogram di sini. Ya. Nah, misalkan hewan, hewan hewan itu dibagi menjadi dua, vertebrata dan avertebrata, tulang belakang dan tidak bertulang belakang, kan gitu ya. Nah, kemudian ciri-ciri harus melakukan pelatihan dulu ya, ciri-ciri dari karakter hewan bertulang belakang itu seperti apa, hewan tidak bertulang belakang itu seperti apa, kan gitu. Nah, sehingga nanti dari masing-masing atribut itu ketika ditemukan hewan jenis baru, nah kemudian ada ciri-cirinya, ada sayapnya, terus kemudian kakinya berapa, ya, dan seterusnya. Nah, terus dari atribut-atribut itu kita masukkan. Nah, sehingga nanti akan membentuk suatu, oh ini mirip dengan apa gitu. Ya, ini avertebrata. Avertebrata dibagi lagi menjadi beberapa kelas gitu ya. Ya, nah, ada mamalia, herbivora, ada omnivora dan seterusnya, kan gitu. Nah, itu nanti dibagi lagi. Nah, begitu seterusnya. Itu digunakan salah satu di dalam konsep biologi. Ya. Dan ini juga tergantung dari bidang Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu berada di farmasi, itu juga bisa menggunakan konsep ini di eh, di kantor, ya, misalkan di kampus atau di sekolah, ya, untuk menentukan manakah anak yang benar-benar berhak untuk mendapatkan beasiswa, kan gitu misalkan, ya. Nah, sehingga nanti perlu diklasterkan sehingga oh ini anak-anak yang perlu, karena terlalu banyak, ya, misalkan ada 100 padahal dibutuhkan hanya 5 gitu. Nah, Bapak Ibu setelah melakukan pengklasteran bisa juga melakukan pemeringkatan. Nah, model pemeringkatan, kan konsep pemeringkatan itu ada banyak lagi metodenya yang bisa digunakan. Bisa menggunakan AHP, bisa menggunakan SAW, atau menggunakan konsep-konsep yang lain, ya, yang digunakan di dalam pemeringkatan. Nah, sehingga dari ini seharusnya 100 data, 100 anak ini mereka berhak gitu ya. Nah, tapi kok kuotanya cuma 5 gitu ya. Maka Bapak Ibu harus membuat pemeringkatan. Nah, syukur-syukur 100-100-nya ini ketika sudah diuji ini dari hasil berdasarkan pada data driven gitu ya. Berdasarkan pada data yang kami miliki, itu ternyata ada 100 anak yang memang benar-benar mereka itu mempunyai atau apa ya, yang kami usulkan, ya, kami rekomendasikan untuk mendapatkan beasiswa, misalkan seperti itu. Lalu ada hierarchical clustering, ya. Ini, ya, ini tadi yang seperti yang saya sebutkan tadi ya, untuk hierarchical clustering itu menentukan berdasarkan pada similaritas.
Similaritas sendiri itu ada dua, intrakelas, yaitu menentukan berdasarkan pada titik sentroid, juga interkelas. Ya, interkelas itu merupakan nilai-nilai outlier yang tidak masuk pada bagian-bagian bagian-bagian dari clustering. Apakah perlu dihilangkan atau tidak, ya misalkan seperti itu. Nah, ini contoh yang saya tadi berikan contoh berkaitan dengan hewan. Hewan itu ada vertebrata dan avertebrata, bertulang belakang dan tidak bertulang belakang. Nah, bertulang belakang itu juga dibagi menjadi beberapa lagi. Ada ikan, amfibi, mamalia, reptil. Tidak bertulang belakang ini dibagi lagi, ada cacing, serangga, udang, ya. Nah, udang sendiri ini dibagi lagi kan gitu ya. Nah, ini ini kalau kemudian diurunut sampai ke bawah ini ada banyak macam ya. Reptil itu ada kadal, ada cicak, ada wah, macam-macam kan gitu ya. Ya, seperti itu. Kemudian density clustering. Ya, density clustering ini merupakan clustering berbasis densitas atau kepadatan data. Nah, konsep yang digunakan itu adalah jumlah poin dalam radius tertentu. Ya. Nah, pada density clustering ini, bagaimana menemukan suatu cluster, menangani noise, lalu melakukan scale scan, ya, parameter-parameter densitas yang sudah ditentukan. Ya. Ini ada beberapa jenis dari density clustering, ada DB-scan yang diusulkan oleh Esther pada tahun 1996. Lalu ada DENCLU, Density Based Clustering, yang diusulkan oleh Heinberg dan D. Kane, ya, pada tahun 1998, ya, terus kemudian diperbarui tahun 2006. Lalu ada Optics, ini oleh Enkers dan kawan-kawan. Ini diusulkan pada tahun 1999. Ada Click yang diusulkan oleh Agrawal, ya, oleh Agrawal pada tahun 1998. Namun di antara semua clustering berbasis densitas ini yang dikenal, ya, itu ada dua. Ya, meskipun sebenarnya ada banyak sekali clustering berbasis densitas. Ini hanya contohnya aja. Yang sering digunakan atau yang sering dijadikan sebagai objek penelitian yang digunakan di dalam pemodelan clustering berbasis densitas atau kepadatan data itu adalah DB-scan dan DENCLU. Namun yang paling sering digunakan itu adalah DB-scan. Ya, DB-scan. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Nah, di DB-scan, ya, DB-scan ini ukuran jaraknya itu digunakan untuk menentukan nilai-nilai dari data. Ya, ada border point, ya, terus kemudian ada core point, ya, terus kemudian ada noise point. Ya, nah nilai-nilai yang kemudian dibuat pada pemodelan DB-scan, misalkan kita punya data seperti ini, ya, nah ini datanya seperti ini. Lalu kita ingin mengklasterkan, ini klasternya seperti apa gitu ya. Ini masih data beragam gitu ya. Terus kemudian kita ingin membuat klasternya. Nah, ketika diklasterkan untuk menentukan core, border, dan noise, ya. Nah, dengan min PTS-nya 4, ya. Nah, ini ditemukan bahwasanya apa warnanya, ya. Di sini ada warna coklat, biru, dan hijau. Ya, coklat, biru, dan hijau. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Hijau ini lebih dominan. Nah, sedangkan yang warna coklat dan biru ini merupakan outlier kan gitu ya, outlier dari data. Nah, kemudian kita buat klasternya lagi kan gitu. Kita buat klasternya lagi dengan banyak varian untuk membedakan antara satu dengan yang lain. Itu warnanya yang diubah. Nah, ini warna coklat. Nah, ini kalau kemudian kita buat menggunakan K-means, ini nanti saling bertumpuk, ya, saling bertumpuk. Nah, makanya Bapak Ibu harus memahami konsep visualisasi data. Data yang kita punya itu sebenarnya seperti apa gitu ya. Sehingga nanti untuk menentukan klasternya itu lebih mudah. Ya,
Kalau ini kita buat menggunakan K-means, ya kita buat klasternya menggunakan K-means, nah ini nanti malah nggak karu-karuan ini, ya. Karena di dasarnya adalah ukuran jarak terhadap sentroid. Nah, kalau seperti data seperti ini, maka Bapak Ibu harus menggunakan clustering berbasis densitas. Ya, sehingga warna coklat akan dipisahkan, warna biru akan dipisahkan, terus warna kuning, hijau, merah, lalu warna biru muda, ya. Nah, selebihnya itu merupakan outlier. Nah, itu untuk membuat cluster. Oke, clustering model densitas. Nah, DB-scan ini berdasarkan pada kepadatan, ya. Nah, konsep pemilihan datanya itu didasarkan pada jarak. Nah, untuk jarak ini yang sering digunakan adalah Euclidean. Kemudian untuk mencari neighborhood-nya itu menggunakan rumus densitas, ya. Lalu core point-nya untuk menentukan nilai min PTS-nya. Lalu jangkauan kepadatannya ini titik Q dapat dicapai dari P jika Q merupakan elemen dari neighborhood, ya, dari P. Nah, P sendiri itu merupakan core point-nya. Nah, kalau kemudian digambarkan, itu nanti jika kita punya data asli seperti ini, dan ketika diklasterisasi menggunakan DB-scan, maka dia nanti akan termodelkan seperti ini. Ya, termodelkan seperti ini. Nah, DB-scan itu merupakan density-based spatial clustering of application with noise. Nah, makanya di sini ada noise-nya ini. Ya, ini ada noise-nya ini. Ya, mengelompokkan titik data berdasarkan pada kepadatan, membentuk klaster sambil menangani outlier dengan efek. Mana yang kemudian bukan bagian dari dia, maka dia dianggap sebagai outlier, ya, atau data asing, ya, outlier atau data asing, noise. Baik. Nah, DB-scan sendiri itu punya kelebihan. Kelebihannya apa? Mampu mendeteksi bentuk, tidak sangat sensitif terhadap noise, mendeteksi outlier, dan kompleksitasnya cukup baik. Nah, ini untuk DB-scan. Kekurangannya tidak cukup baik dalam dataset dimensi tinggi. Maka untuk dimensi tinggi, Bapak Ibu, gunakan apa? Gunakan PCA. Ya, gunakan PCA. Konsep-konsep yang digunakan adalah menentukan eigen value dan eigen vektor. Ya, nah itu aljabar linear dan matriks juga, gitu ya. Nah, makanya kalau kemudian kita memahami konteks metode itu memahami aljabar linear dan matriks, memahami kalkulus, memahami matematika diskrit itu lebih mudah untuk mendapatkan pola cara berpikir bagaimana metode itu bekerja, gitu ya. Nah, lalu pemilihan parameter cukup tricky, ya. Pemilihan parameternya di antara parameter-parameter tersebut bermasalah pada identifikasi klaster yang bervariasi densitasnya. Ini kalau eh, variasi densitasnya itu punya bervariasi. Ini kalau kemudian datanya itu dilihat secara dua dimensi, ya. Kalau multidimensi tentunya akan berbeda cara pandang kita. Kemudian kekurangan yang lain itu adalah perkiraan densitasnya itu berjenis sederhana. Ya, ini DB scan. Makanya kemudian ada muncul lagi modified DB scan gitu ya. Memodifikasi dari metode DB scan. Tetapi konsep-konsep DB scan masih digunakan. Ya. Nah, lalu ada DENCLU. Nah, ini metode density based clustering. Ini juga sama ini, ya. Ada DENCLU, ada DB scan. Nah, ini basis fungsi kepadatan probabilistic kernel density estimation. Ya, kernel density estimation. Cluster dibentuk dari titik yang menuju lokal maksima. Nah, ini kalau kemudian dari lokal maksima itu adalah nilai yang tertinggi, ya, nilai yang tertinggi. Nah, dari nilai yang tertinggi itu nanti akan membentuk eh, mulai dari rendah sampai kemudian ke ujung. Ah, ini lokal maksimanya di sini gitu. Tentunya ini adalah untuk data-data yang multimodal, ya, data-data yang multimodal karena bisa digunakan untuk menentukan nilai maksimalnya. Ya.
Nah, ini tentunya membutuhkan pemahaman berkaitan dengan data juga, ya. Makanya harus memahami data, ya. Nah, kalau datanya, oh ini cocok menggunakan ini, ketika datanya seperti itu, oh ini cocok menggunakan data itu kan gitu, ya. Nah, sehingga nanti dari data-data tersebut, ya, paling mudah itu bagaimana menentukan eh, Gaussian method, menggunakan Gaussian method. Gaussian method itu kalau gambaran secara awamnya itu bagaimana membentuk gambar, membentuk apa itu bukit simetris, ya. Bukitnya simetris, jadi membuat membuat semacam ya bukit apa itu namanya? Kenaikannya itu kenaikan simetris, ya. Ya. Makanya Gaussian method itu sering digunakan di dalam banyak metode, ya termasuk di Gaussian Life Bayes. Nah, itu juga menggunakan itu, ya, metode Gauss. Ya. Nah, model-model eh, dari Denklu, ya, itu juga menggunakan konsep-konsep jarak, ya. Kemudian dari konsep jarak itu eh, pemanfaatan metode Gaussian untuk menentukan eh, apa kumpulan datanya, sehingga kumpulan data itu bisa dilihat mana yang kemudian simetris dan mana yang kemudian tidak. Nah, baru kemudian digunakan untuk mencari gradien, ya, melalui density attractor. Sehingga nanti membentuk, oh ini kelompok itu, ini klaster satu, ini klaster dua, klaster tiga, klaster empat, dan seterusnya. Itu Denklu. Ya, pada beberapa pemodelan ini sangat penting untuk memahami data multimodal. Misalkan seperti ini, ya. Nah, gradien pada Denklu sendiri ada yang menggunakan eh, konsep Gaussian, ya. Kemudian untuk dimensi Gaussian sendiri, ya. Kemudian untuk turunan dari Gaussian sendiri itu mempunyai persamaan-persamaan yang bisa ditunjukkan pada layar. Nah, itu digunakan untuk menentukan gradien, ya. Nah, misalkan Bapak Ibu punya dataset, ya, datasetnya seperti ini gitu, ya. Nah, kita tidak tahu pengelompokannya seperti apa. Nah, ketika dikelompokkan, Bapak Ibu nanti akan memiliki suatu menggunakan Gaussian, ya, menggunakan Gaussian, kernel Gaussian method, ya. Makanya Gaussian method ini sering digunakan untuk kernel. Nah, dari kernel itu, ya, itu nanti akan membentuk suatu pola. Nah, pola-pola data inilah, ya, mana yang kemudian lokal optima. Nah, ini kan terlihat ini apa itu multimodalnya. Nah, ketika dibuat dalam bentuk tiga dimensi seperti ini, ya, lalu akan dicari densitasnya menggunakan ruang data. Nah, sehingga nanti akan terlihat, oh ini klaster satu, ini klaster dua, klaster tiga, dan seterusnya. Nah, itu didasarkan pada konsep Denklu, ya. Nah, konsep Denklu sendiri itu didasarkan pada pengaruh, ya, pengaruhnya seperti apa. Baik, ada metode yang lain lagi yaitu BIRDS, Balance Iterative Reducing and Clustering Using Hierarchies. Ya, misalkan punya banyak data, ya, terus kemudian datanya ini eh, terdiri dari dua atribut, ada empat data gitu, ya, terdiri dari atribut, ya, 2,2, 3,3, 10,10, dan 11,11. Ya. Nah, BERT sendiri ini efisien untuk data besar, untuk big data, ya, menggunakan CF3, clustering feature tree, ya, cocok untuk streaming data, incremental learning itu sangat bagus sekali, ya, untuk pemodelan data yang tidak terlabeli, ya, namun datanya besar, ya, streaming data itu kan cukup besar itu datanya, ya. Nah, kemudian threshold, ya, untuk threshold misalkan di situ eh, dicari T-nya didapatkan threshold T sama dengan 2, jarak yang dipakai adalah Euclidean, ya. Konsep clustering feature-nya untuk menentukan clustering feature tree-nya, ya,
Ini menggunakan N, L, triple S gitu ya. Ada square sum, ada jumlah data, lalu ada linear sum. Nah, perhitungannya bagaimana? Masukkan titik A, misalkan di sini 2,2. Ya, CF-nya berapa di sini? Nah, untuk jumlah datanya ada 1, ya. Terus kemudian linear sum-nya 2,2, ya. Lalu untuk square sum-nya itu adalah 4,4, ya. Nah, kemudian tambahkan B, di mana B ini 3,3, ya. Kita masukkan, ya. Maka nanti akan menghasilkan centroid. Nah, centroid data. Nah, dari centroid data ini hitung radius klasternya, ya. Nah, radius klasternya itu dihitung berdasarkan pada persamaan akar SS dibagi N dikurangi LS dibagi N kuadrat. Nah, sehingga menghasilkan radius klasternya 0,5. Karena R kurang dari T, di mana T-nya adalah threshold, maka A dan B masuk klaster yang sama. Nah, itu cara Birch. Ya, kalau datanya sangat besar, ini sangat sangat mudah ini. Tinggal ini. Karena R ini kurang dari T, maka ini masuk di sini. Ketika ini R lebih besar dari T, maka masuk ke sana kan gitu. Nah, itu sehingga nanti klasternya itu bisa dengan banyaknya data, apalagi kemudian datanya itu nambah gitu ya. Nah, ini masuk tinggal dihitung ya, mana yang lebih mendekati maka dia akan masuk ke situ kan gitu. Oke, itu untuk Birch. Evaluasi clustering ada indeks run. Indeks run mengukur tingkat kesamaan antar label sebenarnya dan label hasil prediksi dari algoritma. Algoritma clustering. Ada koefisien siluet, mengukur kualitas clustering berdasarkan seberapa baik pemisah antara cluster dan seberapa mirip titik data dalam satu cluster satu sama lain. Ini untuk menggunakan siluet. Ya, ada juga Focus-Mallows score, mengukur kesamaan antara label sebenarnya dan label hasil clustering dengan menghitung rata-rata geometrik. Kalau geometrik ini berarti ada sudut vektor, ya, sudut vektor. Ya, jika suatu data itu nanti akan diubah menjadi vektor, ya, vektor itu merupakan matriks atau nilai yang hanya punya satu arah atau satu baris atau satu kolom, ya. Nah, itu akan dihitung, ya, nilai-nilainya. Dia akan punya sudut. Nah, rata-rata geometriknya dari presisi dan recall hasil clusteringnya itu seperti apa? Ini menggunakan skor Focus-Mallows. Ada Davis-Baldwin, ya, Davis-Baldwin metrik yang mengukur kualitas clustering berdasarkan seberapa baik cluster terpisah dan seberapa berbeda satu sama lain. Yang terakhir ada indeks Kalinski-Harabas mengukur kualitas clustering berdasarkan seberapa baik pemisah antar cluster dan seberapa mirip titik data dalam setiap cluster. Yang sering digunakan di dalam evaluasi metrik untuk clustering itu adalah Silhouette Score dan Davis-Baldwin Index nomor 2 dan nomor 4. Ini yang sering digunakan di dalam menentukan evaluasi metrik. Kalau yang indeks run, skor Focus-Mallows dan indeks Kalinski-Harabas itu jarang sekali. Meskipun terkadang ada juga yang menambahkan koefisien Select Score, indeks Davis-Baldwin Index, dan indeks Kalinski-Harabas. Jadi ada yang menggunakan 3. Itu yang sering-sering dipakai di dalam evaluasi metrik. Kalau yang indeks run dan skor Focus-Mallows ini jarang sekali diimplementasikan dalam pemodelan clustering untuk mengevaluasi pemodelan clustering. Nah, di sini untuk indeks siluet, jika nilainya min 1 sampai 1, ya, ini semakin tinggi semakin baik. Sedangkan untuk indeks Kalinski-Harabas, ya, jika nilainya semakin tinggi itu semakin baik. Kalau Davis-Baldwin Index semakin rendah semakin baik. Jadi kalau Davis-Baldwin Index nilainya mendekati 0 itu semakin baik. Ya, beda dengan siluet. Siluet dan Kalinski-Harabas jika nilainya itu semakin tinggi maka dia akan semakin baik. Davis-Baldwin Index jika nilainya mendekati 0 itu maka nilainya akan semakin baik. Indeks run yang disesuaikan, ya, appropriate rand index, ya, ini jika nilainya semakin tinggi itu juga semakin baik. Untuk V measure semakin tinggi semakin baik. Indeks focus semakin tinggi semakin baik, ya. Nah, ini adalah
konsep-konsep yang digunakan untuk mengevaluasi clustering. Nah, kalau menggunakan scikit-learn, Bapak Ibu bisa menggunakan silhouette underscore score gitu ya. Kemudian Kalinsky underscore Harabas underscore score. Gitu. Nah, ini cara memanggil untuk scikit-learn ya pada Python. Ya, nah, itu nanti akan muncul nilainya berapa gitu dari eh, evaluasi metrik hasil clustering yang kita dapatkan. Nah, ini perbandingan algoritma. Kalau K-means itu lebih cepat, ya. Karena K-means sendiri itu merupakan lazy learning, ya. Kita sudah bahas masalah lazy learning, ya. K-means merupakan lazy learning. Jadi, komputasi pada K-means itu disimpan terlebih dahulu, ya. Terus kemudian yang lain dikomputasikan terlebih dahulu, baru kemudian di hasil yang telah disimpan itu ditampilkan. Ya, makanya ini lebih cepat. Nah, konsep lazy learning ini juga digunakan dalam big data. Ya, di dalam big data untuk pemodelan pemanfaatan Spark. Ya, ya, pemanfaatan Spark. Makanya lebih cepat gitu. Nah, ini kelebihannya dari K-means. Lalu di hierarchical ini fleksibel, ya, kekurangannya lambat. Ya, untuk K-means sendiri butuh nilai K. Untuk menentukan nilai K bisa menggunakan metode elbow, bisa juga menggunakan metode yang tadi ya, Silet score, terus kemudian Harabas-Davis index, ya, dan seterusnya. Kemudian DP-scan deteksi noise, ya, kelebihannya untuk mendeteksi noise. Bapak Ibu harus memahami konteks data saya seperti apa. Kalau digambarkan secara dua dimensi seperti apa, multidimensi seperti apa, sehingga nanti saya cocoknya menggunakan algoritma apa kan gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi data science itu harus memahami konteks data. Ya, data science belum sampai ke dalam pemodelan konsep AI, tapi masuk di dalam lingkaran AI. Oke, kita sudah bahas itu di pertemuan ke berapa itu ya? Kelima atau keempat itu. Oke, kemudian K-means ya untuk pemodelan berbagai macam clustering ya, ada K-means, DB-scan, MinShift, spectral, self-organizing maps atau SOM didasarkan pada konsep-konsep neural network ya. Lalu ada clustering hierarchical, agglomeratif ya. Ada Gaussian mixture models yang itu digunakan pada Denklou ya. Lalu fuzzy ini juga bisa digunakan untuk menentukan nilai eh, chip member ya, chip member pada fuzzy ya, crisp member pada fuzzy ya, yang kemudian di eh, apa itu ditandemkan dengan metode J-means ya, sehingga nanti jadi fuzzy J-means kan gitu. Lalu ada affinity propagation ya, yang digunakan untuk menentukan eh, data-data tersebut masuk ke dalam klaster yang mana. Nah, ini konsep-konsep perbandingannya ya antara K-means seperti itu. Di Bayesian ini dasarkan pada perambatan atau propagasi ya, hierarchical ini dasarkan pada eh, tadi ya penentuan nilai ya, penentuan nilai dari nilai hierarki ya, hierarkinya kalau dia nanti masuk lebih rendah maka dia berada di kiri, terus kemudian kalau lebih tinggi dia nanti berada di kanan dan seterusnya sehingga membentuk suatu pohon ya. Nah, seperti itu. Nah, tantangan clustering ya, tantangan pada clustering ini dimensi tinggi, terdapat noise dan pemilihan parameter itu sangat penting. Lalu overloading clustering ya, terkadang clustering kalau dilihat dari dua dimensi itu terlihat saling tumpang tindih. Nah, sehingga ini membutuhkan tantangan untuk bagaimana caranya multidimensi tetapi dilihat dari eh, dari konsep atributnya itu yang memenuhi dan paling berpengaruh pada pemodelan clustering. Nah, itu penting juga untuk memahami pre-processing sebelum masuk pada clustering. Lalu ada noisy data. Noisy data ini merupakan data-data yang tidak masuk di dalam cluster, tetapi ini sangat mempengaruhi nilai. Ya.
Lalu high dimensionality, ya, high dimensionality ini ketika dimensinya itu variasinya terlalu banyak, ini akan terjadi high dimensionality. Ya, pada konsep-konsep high dimensionality ini bisa mengakibatkan overfitting. Nah, sehingga cara mereduksi itu sangat memudahkan dan memungkinkan untuk dilakukan agar dapat menentukan klaster yang lebih baik. Nah, ini aplikasi clustering ya, ada topik modeling, optimasi pencarian, deteksi komunitas ya untuk analisis jaringan sosial, analisis pengaruh, ya pemasaran dan segmentasi pelanggan untuk periklanan terarah, profiling pelanggan ya. Itu juga bisa digunakan untuk menggunakan apa itu bisa menggunakan clustering. Untuk kesehatan ini diagnosis penyakit ya kalau dulu menggunakan sistem pakar gitu ya. Nah, kalau sekarang bisa digunakan untuk menentukan asal parameter-parameter yang dilakukan itu sudah dilakukan pelatihan terlebih dahulu untuk menentukan kemiripannya. Kemudian perencanaan pengobatan tadi sudah dijelaskan contoh-contohnya ya, konsep-konsep bagaimana menentukan pengelompokan dari suatu obat. Kemudian pengenalan citra dan pola, ini untuk mengenal objek, mengenal wajah, dan seterusnya. Ya. Lalu ada deteksi anomali dalam keamanan cyber, nah, deteksi intrusi, ya, IDS. Lalu kemudian ada deteksi penipuan, ya, scamming, spam, dan seterusnya. Ya. Nah, ini aplikasi-aplikasi untuk clustering di dunia nyata. Baik, pipeline dari clustering ya. Nah, ini sangat kalau model di sini setelah pre-processing ini ada integrasi, filtering, cleaning, attribute generation, transformasi, pemilihan atribut. Nah, ini atribut selection sudah sampai di sini juga parameternya sangat banyak sekali perlu untuk kemudian dipilih mana yang paling berpengaruh gitu ya. Nah, setelah itu baru kemudian menggunakan algoritma clustering ya bisa menggunakan K-means, BERT, ada di Basecamp, BMCLUE, dan seterusnya. Baru kemudian validasi clustering ya yang sering digunakan itu adalah Davis-Bardin, Silhouette, dan Kalinski-Harabas. Kalau menggunakan dua saja apakah bisa menggunakan Davis-Bardin jika nilainya harus mendekati nol maka itu baik evaluasi metriknya. Jika sulit score itu nilainya mendekati satu maka itu baik. Kalinski-Harabas jika mendekati satu itu juga baik. Makanya yang sering digunakan itu kadang cuma dua, Davis-Bardin sama Sulet Score. Ya, itu cukup digunakan untuk menentukan evaluasi metrik apakah pemodelan yang dilakukan itu eh, bagus atau tidak. Ringkasan mengelompokkan data tanpa label itu merupakan clustering gitu ya. Algoritmanya bisa K-means, hierarchical, DB-scan, Denclu, BERT, dan seterusnya. Evaluasi bisa menggunakan siluet, bisa menggunakan Harabas, Davis Bodin Index, ya, Kalinski, Harabas Kalinski, Davis Bodin Index, ini yang sering digunakan ya, selain ada RAND dan seterusnya. Baik, begitu Bapak Ibu, jika ada yang mau didiskusikan, saya buka kesempatan. Jika tidak ada, maka kita tutup. Sekian. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Ada Bapak Ibu? Silakan Pak Agung. Pak Agung Septianto Putra. Silakan Pak. Mungkin Prof, sebelumnya mau tanya, Ye. mungkin kan kalau data tadi kan ada yang sudah berlabel kan berarti kan masuknya ke yang sebelumnya itu apa? Klasifikasi yang baru. Namun kalau sebenarnya pengelompokan datanya itu sebenarnya ada faktor yang bukan hanya berdasarkan data, hanya untuk pertimbangan. Kemudian kalau kita mengembangkan lagi dengan data yang sama, kita ingin melakukan penelitian berdasarkan data itu, tapi nanti menggunakan hasil dari kita melakukan clustering tadi itu sebenarnya penelitian itu maksudnya sah atau tidak ya Prof? Atau mungkin pernah ada kasus seperti itu Kak Prof? Jadi sebenarnya indeksisasinya itu sudah ada, cuman karena itu indeksisasinya ada faktor-faktor yang mempengaruhi, artinya ada di luar dari data tok. Kemudian kita mencoba meneliti, tapi hanya menggunakan data saja gitu, tidak membandingkan faktor-faktor yang lain. Gitu. Ya, boleh Pak. Saya Boleh. sejauh ini
apa namanya itu sah secara penelitian, bukan saya apa ya, Sah. legal kah atau bagaimana gitu Prof. Oke. Karena beberapa mungkin kalau di satu pendidikan tuh ada beberapa yang memang berdasarkan kasihan lah apalah inilah, jadi mungkin kalau akreditasinya bagus gitu, tapi nanti kalau berdasarkan data sebenarnya kalau di telaah ya sebenarnya tidak sampai gitu ya Prof. Itu Hmm. secara penelitian boleh, biasanya boleh atau ada apa gitu. Boleh, kalau penelitian itu boleh. Jadi penelitian itu boleh apa itu, orang itu boleh menyangkal hasil hasil yang sudah ada. Ya, Em, penelitian itu merupakan ilmiah gitu ya. Misalkan saya sudah meneliti seperti ini, hasil saya sudah bagus gitu ya. Ternyata kemudian ada orang yang menyangkal, itu nggak benar itu penelitiannya, itu kayak gini gini gini. Selama itu eh, apa itu diklarifikasi berdasarkan data, diklarifikasi berdasarkan metodologi penelitiannya sudah sesuai ya, nggak masalah. Ya meskipun kemudian biasa kok kayak gitu itu. Bahkan Einstein saja itu pernah apa itu digugat Pak, ya dari dari persamaan-persamaan. Kalau di ruang riset itu nggak masalah selama di situ bisa membuktikan dan metodologi atau metode yang digunakan itu sesuai dengan ranah riset, nggak masalah kayak gitu Pak. Ya. Kemudian Prof, kalau di dalam data yang berdasarkan klasifikasi itu kan klasifikasinya menjadi, klasifikasinya sudah ditetapkan kan ada 5. Namun kalau kita menggunakan tadi kayak saya coba apa itu cobanya tuh, jadi dia tuh klasterisasinya tuh kalau kita menggunakan data Kabupaten A itu dia bisa lebih dari 5 faktornya, kemudian data dari Kabupaten B bahkan kurang dari 5 begitu Prof. Itu baiknya kita samakan dengan label yang sudah ada atau nanti kita pakai yang tertinggi atau yang terendah gitu Prof. Oke, itu tadi yang saya katakan ya. Makanya didasarkan pada kebutuhan. Kalau kemudian tadi saya menyebutkan misalkan kita punya data nih siswa, tapi dari penduduk gitu ya, penduduk kita punya data penduduk banyak sekali. Terus kemudian kita diminta untuk menentukan mana yang miskin, sedang, terus kemudian cukup, taraf hidup baik sama kaya kan gitu ya. Nah, dari 5 ini kita masukkan gitu ya. Nah, ternyata di mana itu di data ya itu dihasilkan bahwasanya klaster optimal itu hanya 6 misalkan, hanya 6. Tapi kita butuhnya 5 ini ya. Nah, terus kemudian kita coba konsultasikan ini ternyata klaster optimalnya itu ada 6 gitu ya. Nah, kita coba aja dulu ya, kita masukkan dari semua data 6 itu yang sebagian kecil itu sebenarnya seperti apa. Makanya ketika Bapak Ibu itu melakukan penelitian, terus kemudian di dalam pengambilan pemodelan itu ternyata hasil pengklasterannya itu ada 6, padahal yang dibutuhkan itu cuma 5, maka kita harus melihat faktor yang lain. Nah, faktor yang lain itu apa? Penentuan klaster 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini data itu parameter yang paling dominan itu apa gitu. Nah, sehingga nanti dari situ itu kita bisa menentukan. Nah, konsep ini itu ketika sudah dapat pemodelan, Bapak Ibu bisa membawanya ke ranah explainable AI. Ya, XAI, explainable AI. Untuk mengetahui kenapa si model ini kok menentukan itu 6 dan data 1 itu masuk ke klaster 5, data 2 ini masuk ke klaster 1 gitu ya. Nah, itu dicek semua, dilihat, oh ternyata ada beberapa yang miss di sini. Nah, kan gitu. Itu nanti baru kelihatan di situ. Ya. Nah, apakah kemudian yang 6 secara optimal tadi itu bisa dibawa ke 5? Nah, itu tergantung dari penelitian yang selanjutnya akan Bapak Ibu lakukan ketika sudah menemukan hasil penjelasan berkaitan dengan data. Explainable AI itu kan menjelaskan kenapa si AI itu menentukan pemodelannya atau menentukan hasilnya itu seperti itu kan gitu. Nah, seperti itu Pak Agung.
Jadi bisa saja ya. Kalau ternyata ini hanya tiga gitu ya, hanya tiga saja yang telah dicanangkan ya. Misalkan miskin, berkecukupan, kaya gitu ya. Nah, nggak apa-apa ya. Tinggal nanti kita menentukan saja dari hasil-hasil yang telah diuji cobakan pada data tersebut. Ya, meskipun kemudian secara data seharusnya ini ada 6 kan gitu ya. Optimalnya itu 6. Cuma nanti Bapak Ibu harus harus riset lagi itu untuk menjelaskan dari hasil pemodelan itu kenapa kok 6 ya. Terus data-data yang dihasilkan itu masuk di klaster ini itu pengaruhnya apa? Yang paling berpengaruh atau yang paling dominan di situ. Nah, itu bisa dilihat di situ, Pak. Begitu, Pak Agung. Ya Pak, kalau kemarin coba buat itu diagregasi secara provinsi dulu. Nah itu provinsinya jadi patokan ke kabupaten. Cuman memang ada satu kabupaten yang anomali itu, jadinya cuma tiga. Nah ini saya jadi bingung banget. Nanti takutnya ini apa kurang ini lah merepresentatif kan gitu tuh Hmm. Nah, kalau masih ragu-ragu, gunakan metode explainable AI. Bisa menggunakan SHAP, bisa menggunakan LIME untuk menentukan parameter-parameter yang mendominasi. Begitu, Pak. ya Prof ini antara mau maju atau mau mundur. Jadi preposisinya mau dibenerin dulu atau mau majunya itu masih maju mundur ini Prof. Hmm, ya, 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 ya. Tapi nggak masalah, Pak. Wong namanya apa itu penelitian itu ya kita kan berdasarkan bukti, berdasarkan pada data, nggak masalah. Ya, kalau kemudian asal nanti bisa menjelaskan, ya asal nanti bisa menjelaskan. Maka terkadang itu ada outlier, Pak. Ya, nah apalagi ini berkaitan dengan dunia nyata ya. Dunia nyata itu maksudnya itu kondisi sebenarnya kita implementasikan untuk kondisi sebenarnya dari suatu data tersebut. Kita punya seperti ini, tapi di lapangan kok berbeda gitu ya. Ini harusnya 6, ini harusnya 5, malah di sini 3 gitu. Nggak masalah gitu ya. Apa perlu nanti kita blended gitu ya. Jadi semua data itu dicampur, terus nanti akan melihat kira-kira yang kalau dibagi 3 itu apakah masih relevan atau tidak ya. Kalau kemudian 5 ternyata Kabupaten A itu hanya 3. Kalau diimplementasikan 5 itu ternyata nggak nggak cocok gitu ya. Nilai evaluasi metriknya atau Harabas indeksnya itu mendekati 0 gitu. Nah, tentunya ini menjadi bahan kajian ya. Oh, ternyata ketika diusut Kabupaten A ini rata-rata pendidikannya sudah baik, taraf kehidupannya cukup baik ya, berbeda dengan Kabupaten B. Nah, bisa juga seperti itu ya. Sehingga untuk Kabupaten A ini kelas cuma bisa diklasifikasikan 3 strata saja, sedangkan yang di Kabupaten B ini bisa 6 karena ternyata ada faktor yang lain ya, pendidikannya rendah, terus banyak penduduknya itu yang apa itu buruh serabutan. Nah, itu kan menjadi faktor faktor yang berbeda ketika kita ingin mengklasifikasikan terkait dengan strata sosial di masyarakat. Begitu Pak Agung. Terima kasih. Ya, semoga bisa dipahami. Baik, ada lagi Bapak Ibu, silakan. Kalau tidak kita akhiri sekian. Oke, Bapak Ibu. Oke. Saya kira itu saja Bapak Ibu materi berkaitan dengan clustering ya. Pekan depan kita masih tetap sama ketemu dengan materi yang terakhir yaitu asosiasi. Sekali lagi jangan lupa Bapak Ibu saya mewanti-wanti dan menginformasikan untuk segera mengumpulkan tugas ketiga ya, tugas ketiga. Sudah bisa dicek di Waskita. Pekan depan merupakan pertemuan terakhir di kelas kecil. Nah, 2 pekan lagi kita akan masuk ke kelas besar itu langsung eh, presentasi source code. Jangan membuat PPT, cukup source code-nya saja. Itu yang kemudian nanti akan dipresentasikan oleh Bapak Ibu. Sekali lagi, anggota presentasi ya itu wajib hadir.
Kalau kemudian anggota presentasi tidak hadir, nilainya kosong. Ya, nah ini perlu untuk diperhatikan oleh Bapak Ibu. Pertemuan kedua pekan lagi itu merupakan presentasi kelompok. Ya, tidak perlu membuat PPT, cukup source code-nya, Python-nya ya. Datanya seperti apa, terus kemudian Bapak Ibu melakukan preprocessing seperti apa, lalu pemodelannya seperti apa, evaluasi metriknya seperti apa, terus kemudian nanti dimasukkan pada knowledge base. Nah, bagaimana cara membuat knowledge base? Ini jadi tugas pertama itu masih ada hubungannya dengan tugas yang keempat. Tugas kedua itu membuat preprocessing ya, preprocessing sama hanya preprocessing. Bapak Ibu punya data, kemudian di preprocessing itu tugas kedua. Tugas ketiga itu memodelkan. Jadi pemodelan apakah data Ibu itu Bapak Ibu itu klasifikasi, clustering, asosiasi ya atau apa gitu ya. Nah, dari situ nanti akan kelihatan ya, kelihatan kemampuan kelompok memahami konteks advanced AI itu seperti apa. Datanya clustering, datanya raw, tidak ada label, tetapi kok menggunakan klasifikasi. Nah, tentunya ini salah gitu ya. Ya, salah ini. Ini harusnya masuk clustering, tapi kok menggunakan klasifikasi, makanya nggak match. Datanya itu adalah data time series, tetapi menggunakan asosiasi. Nah, ini juga nggak match. Harusnya menggunakan regresi. Nah, kemampuan-kemampuan yang seperti ini itu nanti akan diuji di pertemuan keempat sebagai pertemuan keempat. Tugas keempat ya untuk memahami berkaitan dengan advanced AI. Apakah Bapak Ibu itu memahami konteks data, bagaimana cara memprosesnya, bagaimana memodelkan dan mengevaluasi metriknya sampai kemudian menentukan knowledge base-nya sebagai faktor penentu untuk penyederhanaan model. Gitu Bapak Ibu, sudah bisa dipahami? Nah, yang paling jelas tugas tiga dikumpulkan terlebih dahulu. Silakan nanti berkoordinasi antar kelompok. Sekali lagi untuk tugas wajib individu mensubmit tugasnya secara mandiri ya meskipun dikerjakan kelompok tapi submission wajib individu ya mungkin itu saja yang bisa saya ingatkan dan terima kasih atas kehadirannya kita ketemu insya Allah pekan depan sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Sama-sama Waalaikumsalam. Pak Andri. Waduh. Oke, terima kasih. Saya end meeting for all.